Kalau si jurnal pembelian ini ya sama, pembelian, PPN masukan pada utang misalkan, dagang 10 juta, 11%. Nah, terus yang kedua, jurnal terkait dengan penjualan. Ingat, penjualan ke instansi pemerintah, penjualan ke instansi pemerintah, ini buat faktur pajaknya dengan kode 020 sekian-sekian pada saat penagihan. Jadi ini memang agak unik ya, kayak lex spesialis. Khusus pemerintah, instansi pemerintah maupun selain instansi pemerintah, ini saat penagihan. Jadi barang sudah diserahkan, uang belum diterima, buat fakturnya saat penyerahan. Saat penagihan. Jadi uang itu akan diterima setelah ditagih, tapi barang diserahkan duluan. Nah, sehingga pengakuan kita akan mengakui piutang dagang, terus mengakui penjualan, BKP, dan PPN keluaran. Penjualannya berapa? Tetap 12 juta dan PKPB tetap buat faktur pajak senilai 1.320.000. Kalau misalkan ini bukan ke instansi pemerintah, maka ketemunya juga hanya ketemunya si piutang 13.320. Tapi karena instansi pemerintah adalah memungut PPN, maka pajak keluarannya enggak dibayarin ke kalian, yang bayarin adalah pemerintah. Jadi dikurangi dulu pajak keluarannya. Jadi Anda terimanya piutangnya sama seperti penjualan. Selain itu, karena si pemerintah juga memungut namanya PPh pasal 22, maka ada tambahan lagi 1,5% dikalikan ini. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, bagaimana jurnal SPT masa PPN-nya, gitu kan? PPN keluaran, ada PPN masukan, kan intinya ini. PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluarannya ini, gitu kan? Tetapi kan ini juga didebet, berarti 0. PPN masukannya yang dari debit. Nah, berarti kan PK-nya lebih kecil dari PM. Maka 1,1 ini biar delete dinamakan piutang PPN. Yang keempat, jurnal pembayaran ya, pembayaran restitusi. Banknya bertambah pada piutang PPN. Nah, ini Bapak Ibu. Balance berarti kan? Oke. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini kalau kita lihat, wah Bapak Ibu sudah banyak ini yang benar juga nih. Kita lihat ya. Nah,
Ini juga ada nih, Iqbal. Ya, salah. Benar ini. Sudah benar ya, Iqbal. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mas, Mbak semua? Mbak Nada, ada yang mau ditanyakan, Mbak Nada? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Jadi enak ya kalau kita belajar Zoom itu, kita santai gitu. Kita bisa bersantai. Kita bisa sambil tiduran, sambil minum kopi. Bapak Ibu bebas aja ya, mau ngopi, mau tiduran gitu ya. Santai aja. Kecuali kamera dibuka gitu. Wah, Mbak Nada kalau kamera dibuka langsung ini eh, make upan dulu gitu kan. Iya Pak, rambut saya masih ini Pak. Berantakan, saya pakai sisir dulu ya Pak. Kurang lebih gitu. Oke ya, Bapak Ibu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan. Ini tumben ya. Biasanya angkatan brevet weekend itu banyak yang bekerja. Ini jarang bertanya. Berarti nggak ada kasus kali ya, yang di tempat kerjanya. Oke, kita ke subjek pajak sekarang. Subjek pajak ini siapa? Apa yang dinamakan pengusaha dan pengusaha kena pajak? Terus kewajiban pengusaha kecil apa? Ya. Jadi si subjek pajak ini adalah yang dinamakan pengusaha, pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPN, orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Ini dinamakan pengusaha. Sedangkan yang dinamakan pengusaha kena pajak itu ya si pengusaha ini, kan gitu kan, si pengusaha ini bisa orang atau badan yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Ini dinamakan pengusaha kena pajak. Berarti pada prinsipnya pengusaha yang melakukan penyerahan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf A, BKP, JKP, ekspor, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, dia ada kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan. Kecuali ya di sini, kecuali pengusaha kecil. Kecuali pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini pengusaha yang bagaimana? Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Walaupun kita omsetnya kurang dari 4,8 miliar, boleh nggak kita mendaftarkan sebagai PKP? Boleh. Jadi dinamakan pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Berarti kalau sudah PKP, konsekuensinya Bapak Ibu, Anda harus memungut PPN, menyetor, dan melaporkan. Kalau nggak PKP, nggak ada pemungutan. Berarti pajak itu akan dikenakan kalau dua unsur terpenuhi. Terkait dengan PPN, unsur subjektifnya itu adalah PKP.
atau seharusnya PKP. Objeknya adalah penyerahan BKP atau JKP. Nah, sekarang kita bahas apa yang dinamakan seharusnya PKP. Oke ya, kita bahas apa yang dinamakan seharusnya PKP. Seharusnya PKP itu begini. Misalkan ada pengusaha kena pajak. Pengusaha gitu aja. Pengusaha. Ini si pengusaha itu ya, Bapak Ibu, bisa orang pribadi, ya, bisa badan. Misalkan dia memiliki omset, ini bulan, ya, bulan omset. Ini kumulatif. Kumulatif daripada si omset tersebut gitu kan. Omset. Bulan Januari. Misalkan. Omsetnya misal 2 juta, 2 miliar lah. Nah, ketika ini ada omset 2 miliar, maka ya belum PKP. Ya, omset kumulatif 2 miliar. Februari omsetnya turun. Kan omset itu naik turun gitu ya. Berarti kumulatifnya masih 3,5 miliar. Maka si pengusaha ini sampai dengan Februari dia tidak ada kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Dia tidak ada kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Oke, tidak ada kewajiban. Maret jadi 3 miliar gitu aja. Berarti secara kumulatif dia sudah di atas 4,8 miliar. Nah, sini ya sudah omsetnya di atas itu gimana? Di atas 4,8 miliar. Ya, ini omsetnya sudah di atas nih. Omset di atas 4,8 miliar. Berarti paling lambat sini ya. Paling lambat bulan April si pengusaha tersebut mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Oke, paling lambat April. Nah, di bulan Maret karena omsetnya di atas 4,8 miliar, maka ini yang dinamakan pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini ya, terus ini wajib yang di sini wajib PKP. Kok nggak mau? Saya masih warna beda.
Nah, permasalahannya di situ ya. Yang di atas adalah pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yang di bawah adalah dia harus PKP. Permasalahannya adalah ini kan waktu berjalan terus. Andaikan omsetnya sampai Desember, nanti terus totalnya adalah 33,5 miliar. Kumulatifnya kan harusnya juga sama kan sampai Desember. Berarti kantor pajak akan mengenakan PKP-nya, mengenakan PPN itu walaupun dia sampai Desember belum PKP, karena paling lambat akhir bulan berikutnya belum dipenuhi, tetap kantor pajak bisa mengenakan PPN, ya, karena subjektif memenuhi, objektif memenuhi. Jika barangnya atau jasanya adalah jasa kena pajak. Nah, masalahnya di situ. Oke, itu yang dinamakan pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, berikutnya ini contoh tadi ya udah tak contohin juga. Ini juga kebetulan ada contohnya. Objeknya sekarang, apa yang dinamakan objek pajak? Ya, si objek pajak ini apa? Objek PPN. Nah, PPN dikenakan atas penyerahan PKP di dalam daerah pabean. Contohnya apa? Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. PT Anti Galeri ini perusahaan pabrikan furniture yang menyerahkan produk. Jika produknya adalah PKP, ya dia PPN akan dikenakan secara objektifnya ya. Si subjeknya dia PKP atau enggak kan gitu. Maka syarat penyerahan itu yang dikenakan PPN adalah yang diserahkan adalah BKP atau JKP. Dilakukan di dalam daerah pabean. Dalam kegiatan usaha atau pekerjaan sesuai dengan kegiatan sehari-hari PKP. Ada unsur pengulangan. Ini syarat penyerahan BKP atau JKP dikenakan PPN. Nah, yang melakukan penyerahan adalah PKP atau seharusnya PKP. Jadi syarat pertama harus terpenuhi, syarat kedua juga harus terpenuhi. Syarat pertama nggak PKP atau nggak seharusnya PKP, walaupun ada penyerahan PKP ya nggak terutang. Atau dia PKP tetapi barangnya adalah bukan barang kena pajak, ya tidak terutang PPN. Maka berikutnya adalah termasuk dalam kategori penyerahan. Penyerahan hak atas BKP karena perjanjian. Penyerahan hak atas BKP karena perjanjian. Pengalian BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing. Jadi ini yang termasuk penyerahan itu kayak ada perjanjiannya, kontraknya, sewa beli kepada pedagang perantara, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, ya. Terus aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, penyerahan dari pusat ke cabang selama tidak mengajukan pemusatan, penyerahan BKP dalam rangka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini ada kata-kata kalau konsinyasi tidak termasuk penyerahan. Artinya kalau ada penyerahan konsinyasi itu saat konsinyasi itu tidak terutang PPN. Bukan berarti ya, bukan berarti penyerahan konsinyasi tidak terutang PPN. Ya. Saat penyerahan konsinyasinya nggak terutang, nanti konsinyasi ini ketika barang tersebut diakui oleh pihak si pembeli, si penerima itu masuk ke dalam eh, pembukuan dia, ini sudah saya akui dah, saya beli, itu terutang PPN di situ.
Atau barang itu sudah terjual ke konsumen, ini juga terutang PPN. Walaupun itu kan bukan barangnya, namanya barang titipan. Kalau sudah laku saat itu terutang PPN. Jadi bukan berarti konsinyasinya nggak terutang gitu kan. Wah kalau gitu saya konsinyasi semua Pak gitu ya. Nggak seperti itu konsepnya. Oke. Berikutnya tidak terutang PPN karena penyerahannya kepada maklar. Ini nggak terutang. Dia penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Ini juga nggak terutang. Penyerahan BKP dalam hal BKP melakukan pemusatan. Ini juga nggak terutang. PPN. Pengalian BKP dalam rangka penggabungan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, serta pengalian barang modal untuk tujuan setoran modal pengganti saham, namanya inbrank, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan menerima pengalian sama-sama PKP. Barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini tidak terutang PPN. Tidak dapat dikreditkan sebagaimana pasal 9 ayat 8 huruf B. Ini yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Terkait dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Oke. Berikutnya adalah impor barang kena pajak. Jadi impor barang kena pajak ini setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Contohnya PT Astra Internasional mengimpor mobil Toyota dari negara Jepang. Ini terutang PPN. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. PT Animasi Metaverse ini melakukan penyerahan jasa animasi kepada pelanggannya di dalam negeri. Ini juga terutang PPN. PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Contohnya PT Coca-Cola Indonesia, ini perusahaan pabrikan minuman ringan menggunakan hak merek Coca-Cola milik Coca-Cola Korporasi di Amerika. Ini terutang PPN walaupun hanya barang tidak berwujud. Jadi barang itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. PPN dikenakan atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Contoh PT Garuda Indonesia, ini perusahaan maskapai penerbangan menggunakan jasa konsultan, manajemen dari perusahaan konsultan Jerman. PPN dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. PT Tekstil Indonesia, ini perusahaan ekspor tekstil yang dikukuhkan sebagai PKP melakukan ekspor. Ini walaupun ekspor tetap kena tapi 0%. Ya. Ekspor barang tidak berwujud. Ini Indofood Sukses Makmur mengekspor ya formulasi produksi merek dagang. Ini kan namanya barang tidak berwujud. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, itu berarti identifikasinya itu adalah yang pertama, apakah barang atau jasa tersebut merupakan BKP atau JKP. Gunakan negatif list. Pasal 4A Undang-Undang PPN. Jika tidak, maka tidak dikenakan PPN. Jika barangnya adalah merupakan, masih ditanya lagi, apakah penyerahan tersebut termasuk pengertian penyerahan BKP atau JKP? Gunakan pasal 1A Undang-Undang PPN. Jika tidak, ya tidak dikenakan PPN. Jika iya, maka akan dikenakan PPN. Tapi masih diidentifikasi lagi. Apakah penyerahannya terjadi di dalam daerah pabean? Kalau terjadinya di luar daerah pabean, ya
tidak terutang PPN. Kalau iya, ditanya lagi, apakah berkaitan dengan kegiatan usaha? Iya, dikenakan. Oh, tidak. Apakah masuk dalam aktiva pasal 16D? Atas perolehannya itu pajak masukannya dapat dikreditkan karena terkait dengan kegiatan usaha langsung. Berarti dikenakan. Jika tidak, juga tidak dikenakan PPN. Nah, seperti itu. Itu identifikasinya. Berarti kita sekarang belajar negatif list ini apa saja. Di Undang-Undang PPN itu tidak diatur barang apa yang dikenakan PPN. Yang diatur di Undang-Undang PPN adalah barang yang tidak dikenakan PPN. Ya. Bukan barang yang dikenakan, tetapi barang yang tidak dikenakan. Barang apa saja yang tidak dikenakan PPN? Makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau resto. Hanya ada dua ya, sama uang emas batangan dan surat berharga. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau resto atau rumah makan, warung dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak. Termasuk makanan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian beli makanan di restoran kena PPN? Nah, gitu kan. Ada yang punya pengalaman mungkin berbagi share. Adakah di antara kalian beli makanan di restoran terutang PPN? Halo? Jangan-jangan nggak pernah makan di restoran ini? Kan nggak Adanya mungkin. adanya pajak restoran, Pak. Kenanya pajak restoran ya, Mas Johannes? Oke. Betul, Pak. Mungkin nggak restoran kena PPN? Waktu pembelian bahan baku harusnya ada sih, Pak. Tapi kalau penjualan ke ini, saya rasa nggak ada sih. Oke, terima kasih, Mas Johannes. Ada lagi pendapat yang lain? Ada nggak pernah kita lihat eh, apa namanya struknya itu harga termasuk PPN? Karena di undang-undangnya jelas kan tidak kena PPN kan gitu kan? Berarti kena pajak daerah namanya PBJT sekarang ya, pajak barang jasa tertentu. Tapi mungkin nggak restoran itu ditetapkan sebagai PKP. Nah, permasalahannya kan gitu kan? Ada yang pernah lihat restoran sebagai PKP? Nih, di slide Anda itu ada restoran yang sebagai PKP. Ini tak lihatin juga. Oh Joyo masuk ada PPN-nya. PPN atau PB1 atau pajak daerah gitu ya. Nah, ini Pak, McD ini PKP. Oke. Ini slip McD. Kalau Bapak Ibu ada drive-thru pernah gitu ya Mas ya, Mbak. Itu coba aja struknya Anda lihat ya. Ambil di dashboard mobil istrimu gitu ya. Biasanya kan sering ini ya, beliin anak gitu kan. Cek aja gitu kan. Nah, itu kena PPN. Itu kenapa kira-kira kok kena PPN? Ayo coba diperhatikan.
Ada yang mau berpendapat, ini kenapa kira-kira kok dikenakan PPN? Karena ada penjualan barang yang bukan merupakan makanan atau minuman, Pak. Penjualannya yang di mana? Yang toys sama take away charge-nya jasa. Iya. Nah, betul ya. Jadi begitu kita lihat struknya McD, ketika kita beli itu ternyata ketika take away itu kan ada orang yang memandu tuh. Itu kena cas 2.000. Ini kalau McD di Jogja ya. Saya ambil ini case di 2022. Tentunya PPN sudah 11% karena berlakunya kan 1 April 2022. Nah, selain itu sebenarnya kita nggak beli toys, itu nggak beli kita. HM Toys itu Happy Meal Toys. Jadi toys ini adalah mainan anak-anak yang kecil itu kan. Itu untuk paket promo seolah-olah gitu kan. Promosi dia dapat mainan anak-anak. Berarti kan penyerahan cuma-cuma atau hadiah. Ini kena PPN juga karena itu bukan bagian dari makanan dan minuman. Take away charge juga bukan makanan minuman. Jadi yang makanan minuman kayak ayamnya, milknya, rice-nya, apanya ini, ada chicken burgernya, Oreo, fruity kurma, French fries, koko sandai, ini yang kena pajak daerah. Namanya PBJT sekarang. Atau sering disebutnya PP1 gitu kan. Pajak barang gitu kan. Itu. Nah, berarti kalau makanan dan minuman pasti kena pajak daerah, bukan PPN. Ya, kita kembali ke slide-nya lagi ya. Ini kan untuk membuka wawasan kita gitu kan. Ternyata makanan minuman juga bisa kena di resto kena PPN, tapi ternyata bukan makanan minuman. Nah, saya lihat kan sekarang makanan minuman juga bisa kena PPN loh. Ya, ini. Coba kok slide-nya nggak mau. Udah ya. Oke. Yang tidak dikenakan itu adalah disajikan di resto. Ya. Ini makanan minuman yang disajikan di resto. Ini yang nggak kena. Kalau penyajiannya nggak di restoran, kena nggak? Nah, permasalahannya kan di situ. Ini penyajian yang di resto. Ini yang nggak kena. Atau oleh jasa boga atau catering. Resto itu ya paling sedikit ada meja, ya, kursi, peralatan, itu resto. Baik Anda konsumsi di tempat maupun Anda bawa pulang. McD tadi kan juga kita bawa pulang. Tetap kena pajak daerah, bukan pajak resto. Nah, namun makanan dan minuman ini juga bisa dikenakan PPN atas penyerahan makanan minuman yang disajikan oleh pengusaha toko swalayan. Maka kalau Anda beli air mineral di toko swalayan dengan beli air mineral di restoran atau hotel, pasti harganya berbeda. Ya. Jadi pasti harganya berbeda. Sebentar ya, ini mati lampu, tak matiin komputer satu dulu biar bisa hemat listrik. Oke. Nah, ini hidup lagi. Kadang-kadang mohon maaf ini mati lampu itu mengganggu sinyal. Tapi sinyal saya masih aman ya, Bapak Ibu ya? Aman, Pak. Aman ya, oke. Nah, berikutnya adalah pengusaha toko swalayan dan sejenisnya ini yang tidak semata-mata menjual makanan minuman ini jadi kena PPN. Pengusaha pabrik makanan dan atau minuman juga kena. Jadi Aqua itu terutang PPN, PT Tirta Investama. Toko swalayan kena PPN, coba Anda cek beli air mineral. Tapi kalau air mineralmu Anda beli di hotel atau resto nggak kena. Namun demikian, ya toh, kalau kita bicara PPN ini atau makanan minuman jadi unik. Kalau kita punya restoran,
kita beli dari Aqua gitu aja kena PPN, sedangkan ketika kita jual kena pajak atas resto, double taxation itu. Satu pajak daerah, satu pajak pusat. Karena apa? PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Kalau tidak dapat dikreditkan berarti dianggap sebagai biaya. Ya kantor pajak enak aja, ngomong dia, kan Anda bisa biayakan. Loh, tapi kan biayanya termasuk pajak, Pak. Jadi kita jadi dikenakan. Coba kalau misalkan pajak masukannya ini juga bisa dikreditkan oleh pajak daerah gitu misalkan. Selesai. Mau ya pajak itu satu aja. Pajak ya pajak, entah pusat atau daerah, nanti pembagiannya lu bagi aja. Si pemerintah pusat ya pusat, daerah ya daerah. Tapi kan PPN-nya kan jadi bisa dikreditkan gitu loh. Tapi sampai sekarang enggak. Berarti ya mohon maaf kita jadi double taxation itu khusus untuk itu. Karena pajak masukannya nggak dapat dikreditkan. Tapi Bapak Ibu tetap nggak dapat dikreditkan, silakan Anda biayakan. Silakan dibiayakan. Nah, seperti itu. Oke. Contoh ya. Pasle itu kalau nasionalnya mungkin ya, kalau yang contoh nasional apa? Sari roti gitu ya. Sari roti kan nasional. Dia juga punya, Pasle ini punya resto, ada juga Pasle yang nggak punya resto. Pada 1 April 2022, Pasle menjual 1.000 roti atau kue melalui outlet atau toko kepada Dipenda Sleman. Pasle selain memiliki beberapa toko yang tidak menyediakan tempat makan, juga memiliki beberapa outlet yang menyediakan tempat makan, kue bagi pembeli. Nah, yang pertama ini apakah si Pasle yang jual ke Pemda terutang PPN? Terutang. Tapi Pasle yang menyediakan tempat makan bagi kue ini kenanya pajak daerah. Tapi yang tidak menyediakan tempat makan ini kena PPN. Makanya Pasle itu ya kayak McD tadi, cuman ini barangnya sama. Barangnya sama-sama yang dia produksi. Kalau dia jual lewat restonya, kena pajak daerah. Kalau dia jual lewat outletnya, enggak restonya, dia kena PPN. Kadang-kadang konfliklah kepentingan antara kantor pusat dengan kantor daerah, ya, antara DJP kantor pajak daerah, DJP itu kantor pajak pusat ya Pratama dengan si kantor pajak daerah. Kadang-kadang pemahamannya daerah, loh ini kan punya restoran, berarti omsetnya semua kena pajak daerah. Kantor pusat nggak terima, loh kan tidak semuanya dijual lewat restoran, ada juga yang dia jual lewat outlet. Nah, itu serunya di sana Bapak Ibu ya. Yang benar bagaimana Pak? Yang benar ya dipisahkan. Memang penjualan outlet ini, penjualan lewat restoran seperti ini. Jadi dari jurnal itu ketahuan pemisahannya. Ini loh bagianmu daerah, ini loh bagianmu Pratama. Berdasarkan jurnal. Jadi nggak boleh daerah saling klaim gitu kan. Kan pernah di kasus di Jogja itu, daerahnya ngeklaim bahwa itu harusnya pajak daerah, padahal kan ada beberapa yang menjadi pajak pusat. Nah, setelah itu si Pemdanya nggak pesen lagi ke toko roti tersebut. Ya itu kadang-kadang gara-gara pemahaman atau ini yang keliru ya, penafsiran yang keliru, akhirnya jadi berdampak ke penjualan gitu ya atau pemasaran. Yang ketiga itu Joko Donat. Ini bukan Dunkin Donat gitu ya. Kalau Dunkin Donat itu dia menyediakan tempat makan enggak loh? Menyediakan. Dia izinnya resto menurut saya. Resto. Baik lu bawa pulang ataupun makan di situ ya kenanya pajak resto. Ya. Gitu ya. Tapi kalau Joko Donat kena PPN, omsetnya juga kagak sampai 4,8 miliar setahun. Kena pajak resto, dia jualannya di pinggir jalan, Pak. Ya. Ya udah, berarti malah nggak kena pajak apa-apa gitu kan. Kenanya 0,5% kali omset. Itu pun kalau omsetnya dia di atas 500 juta selama setahun. Setelah undang-undang HPP kan.
Kalau omsetnya kurang dari 500 juta ya kagak kena gitu kan. Seperti itu. Oke deh. Uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Ini juga kena nggak kena PPN. Tapi emasnya batangan loh ya. Tapi untuk cadangan devisa negara. Kalau emas batangan yang Anda beli itu kena PPN tapi dibebaskan atau ditanggung ya pemerintah. Contoh ya, karena memiliki banyak tabungan, Nona Ayu membeli beberapa perhiasan emas dan emas batangan. Ini kena PPN, yang emas perhiasan ini kena, emas batangan kena tapi bebas. Wesel tagih obligasi nggak kena karena ini surat berharga, nggak kena. Uang juga tidak kena. Berarti selain barang yang saya sebutkan tadi jadi kena PPN, Bapak Ibu. Bisa ya dipahamin ya. Lalu bagaimana kita secara manajemen mau beli barang, kan isu yang di lapangan itu kan ada si penjual itu nggak mau menerbitkan faktur. Ya, atau kita sebagai pembeli juga nggak mau terima faktur. Nggak usah pakai faktur aja deh. Nah, permasalahannya jika dengan faktur atau tanpa faktur harganya sama, yang rugi siapa? Nah, ini tak kasih soal nih. Nah, soalnya di sini. Oke. Silakan Bapak Ibu kerjakan soalnya 5 menit dari sekarang. Nanti jawabannya kirim ke grup WA ya. Oke, terima kasih.